Yotu, Namo Buddhaya. Baik anak-anak, pada kesempatan video pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan tentang aborsi menurut Buddha Dhamma. Ya, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran aborsi menurut Buddha Dhamma, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aborsi. Aborsi itu adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, berarti pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, ya. Jadi ketika kita memiliki bayi atau janin di dalam kandungan belum sempat keluar dan dia sudah mati terlebih dahulu atau keluar dari janin dan tidak bisa hidup di luar kandungan, maka itu disebut aborsi. Nah, aborsi ini ada 3 macam, ya. Ada aborsi spontan atau alamiah, ada aborsi buatan atau yang disengaja, dan aborsi terapeutik. Ya, ini nanti istilah aborsi di dalam ilmu kedokteran atau kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah aborsi alamiah. Ini berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Ya, jadi ini misalkan masih 1 bulan gugur, ya, janinnya itu keguguran dan sebagainya. Ini tidak ada unsur-unsur yang disengaja. Beda kalau dengan minum obat sengaja untuk digugurkan, beda ya. Ini benar-benar yang alami. Sebenarnya kedua orang tuanya menginginkannya, ya. Tetapi karena itu tadi, karena kualitas sel telur dan sel sperma kurang baik, mungkin rahimnya juga kurang kuat, akhirnya terjadilah keguguran. Ini disebut aborsi alamiah. Jika ditinjau dari Buddha Dhamma, kejadian ini dipengaruhi oleh karma masa lampau maupun karma saat ini, ya. Apa yang dimaksud karma lampau? Berarti mungkin kedua orang tuanya ada karma buruk sehingga susah untuk memiliki anak, ya. Ada di janin pun akhirnya keguguran. Dan juga anak itu juga memiliki karma buruk, masih belum sempat lahir di dunia pun sudah mati atau meninggal dunia terlebih dahulu di dalam kandungan. Nah, kalau karma saat ini apa? Misalkan kedua orang tua tidak bisa menjaga pola makan, tidak bisa menjaga aktivitasnya, tidak bisa menjaga lingkungannya, ya. Akhirnya mengkondisikan bayi atau janin ini mati atau keguguran, ya. Jadi karma masa lampau dan karma saat ini juga berpengaruh. Ini kalau ditinjau secara hukum karma, ya. Tapi kalau secara ilmu kedokteran, ya, ini semua karena yaitu tadi sel telur dan sel spermanya kurang baik kualitasnya, atau mungkin rahimnya kurang kuat dan sebagainya. Ini adalah aborsi alamiah yang pertama tadi. Kemudian ada aborsi buatan. Nah, aborsi buatan ini sengaja dilakukan, ya. Banyak orang-orang yang hamil di luar nikah, ya, atau kebobolan tidak pengen punya anak ternyata hamil. Nah, ini aborsi buatan ini adalah ada unsur kesengajaan, ya, ada niat dari pelakunya untuk membunuh bayi atau melakukan aborsi. Ini disebut aborsi buatan. Nah, bagaimana Pak kalau seorang ibu itu sakit dan harus diaborsi? Itu termasuk aborsi buatan yang disengaja atau enggak? Nah, ini itu adalah aborsi yang ketiga, yaitu aborsi terapeutik. Nah, ini pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik, ya. Misalkan ibunya kena serangan jantung, punya jantung dan tidak mungkin untuk melahirkan, maka ketika masih kecil diaborsi, atau tekanan darah tinggi ibunya, atau ada medis-medis yang lain, jika tidak dilakukan aborsi maka akan membahayakan ibunya, ya, maka masih kecil juga sudah diaborsi. Nah, terus jika demikian bagaimana Pak menurut agama Buddha? Baik, menurut agama Buddha aborsi itu boleh atau tidak? Kita kembali lagi, kalau menurut agama Buddha tergantung cetana atau niat.
niat kita seperti apa. Niat itu dibedakan menjadi 3 waktu: sebelum, sesaat, dan sesudah, ya. Misalkan kita niatnya adalah untuk merawat bayi, kita sebagai keluarga ingin mendapatkan seorang anak, ya. Sebelumnya kita sudah menginginkan anak itu, kemudian sesaat ada di kandungan kita sudah berupaya, dan ternyata terjadi keguguran, maka kita tidak ada niat untuk membunuh. Itu tidak masalah. Nah, yang bermasalah adalah aborsi yang disengaja tadi, ya. Kalau terapeutik gimana, Pak? Terapeutik tadi kan juga disengaja, tapi karena alasan kesehatan, yaitu tadi ada manfaatnya atau tidak, ya. Dan kita juga melihat niat tadi, niatnya apa, ya. Kalau itu dipertahankan, mungkin kedua-duanya, ibu dan anak, juga akan meninggal. Nah, jadi niat kita walaupun itu aborsi juga membunuh juga, ya, tetapi kita niatnya lebih baik daripada niat yang disengaja karena tidak menginginkan bayi tersebut, ya. Jadi ada unsur kebenciannya atau tidak. Nah, itu jadi semua harus didasarkan pada niat, ya, semuanya. Jadi kita ketika ingin mengatakan itu baik atau buruk, boleh atau tidak, membawa hasil kama baik atau kama buruk, kita harus melihat dari niat atau cetana. Nah, sebenarnya kalau berbicara pembunuhan sendiri dalam agama Buddha itu sila pertama itu apa sih, ya? Kita dikatakan melanggar sila ke-1 atau sila pertama, harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, niat tadi, cetana. Niat kita seperti apa? Kalau niat kita adalah menjaga anak tersebut dan sebagainya, tidak ada niat membunuh, maka kita tidak membunuh, ya. Kemudian setelah ada niat harus ada makhluk. Nah, kita ada niat membunuh, tapi kalau nggak ada makhluknya, ya nggak ada pembunuhan, ya. Jadi kita tidak melanggar sila ke-1. Nah, kemudian setelah ada makhluk harus ada apa? Ada usaha untuk membunuh, usaha yang dilakukan, menyembelih, menembak, memancing, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah makhluknya berhasil mati. Itu dikatakan kita melanggar sila ke-1. Nah, sebagai umat Buddha kita harus menghindari yang namanya pembunuhan, ya. Sebagai umat Buddha kita harus menghindari apalagi yang dikatakan aborsi. Nah, aborsi itu nanti kalau kalian sudah menikah, ya dijaga sebaik mungkin supaya tidak sampai aborsi, ya, karena itu termasuk tetap pembunuhan, kecuali kalau aborsinya tadi adalah aborsi yang langsung atau yang alamiah, ya. Nah, maksudnya alamiah itu tanpa dikehendaki untuk membunuh, ternyata keguguran. Nah, itu karena karma. Tapi kalau terapeutik sendiri pun itu juga termasuk ada unsur kesengajaan kalau kita lihat. Kenapa? Walaupun cetana kita adalah menyayangi dia, tapi ketika takut kita yang mati atau kesehatan kita yang terganggu, maka cetana kita adalah melenyapkan janin tersebut, ya. Itu sudah termasuk cetana untuk membunuh, walaupun tidak ada kebencian. Mungkin aduh sayang, tapi bagaimana, ya. Itu tetap ada cetana untuk membunuh. Dan ada makhluk, ada janin di dalamnya, ada usaha yang dilakukan, dan janinnya itu mati, maka itu sudah memenuhi syarat untuk pelanggaran sila pertama. Jadi apapun alasannya, aborsi, ya, yang dilakukan secara langsung maupun medis, tetap itu namanya pelanggaran sila. Hanya aborsi atau keguguran yang tidak ada niat untuk menggugurkannya, itulah yang membebaskan kita untuk tidak dikatakan tidak melanggar sila pertama, ya. Nah, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan, ya, supaya kita terhindar dari aborsi, terhindar dari pembunuhan, ya. Kita persoalan ini harus dilihat dari hasta Arya Magga atau satu jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, ya. Ketika
kita memiliki pandangan benar. Oh, kita percaya adanya hukum karma, kita memiliki pemahaman tentang hiri dan otapa, ya, malu dan takut dalam berbuat jahat. Maka perpikiran kita nanti juga akan benar, perilaku kita juga akan benar. Jadi kita harus mengerti dulu tentang hukum karma. Itulah fungsinya kenapa Pak Adi selalu mendorong siswa-siswanya Pak Adi untuk belajar Dhamma, agar mengerti tentang konsep hukum karma, mengerti baik buruk, kemudian memiliki hiri dan otapa, ya. Ketika kalian memiliki ini semua, kalian akan menjaga perilaku kalian, ya. Ini untuk mencegah, ya, untuk tidak kita melakukan aborsi. Kemudian pikiran kita benar, pikiran yang terbebas dari nafsu duniawi, kekejaman, membahayakan dan sebagainya. Pikiran kita harus benar-benar memiliki cinta kasih, ya. Ini solusi, ya, untuk menghindari perbuatan aborsi atau pembunuhan janin tersebut. Kemudian kita juga harus memiliki ucapan benar, ya, ucapan yang sopan, penuh dengan pengendalian diri, ya, jangan berucap jorok, porno dan sebagainya, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang pornografi atau nanti pelanggaran sila ketiga yang menyebabkan hamil di luar nikah. Jangan sampai, gitu ya. Kemudian perbuatan benar, perbuatannya ya harus sesuai Dhamma. Kalian harus melaksanakan sila, harus memiliki perilaku yang baik, menjauhi perilaku yang salah. Kemudian penghidupannya harus benar, mata pencariannya harus benar, ya. Jangan mencuri, jangan menjual diri dan sebagainya. Ada nggak kasus anak SMA menjual diri? Banyak, ya. Kalau kalian lihat di berita, lihat di YouTube, ya, media sosial, banyak kasus anak SMA karena salah pergaulan menjual diri dan sebagainya, ya. Akhirnya nanti menyebabkan pergaulannya bebas, kemudian hamil di luar nikah, dan kemudian karena tidak menghendaki bayinya tadi, maka melakukan aborsi. Nah, kalau kita penghidupan kita benar, maka kita juga akan benar dalam kehidupan. Kemudian usaha benar harus kita lakukan. Usahanya itu adalah plus min. Plus yang pertama apa? Menambah kebajikan yang sudah pernah kalian lakukan. Jika kalian rajin meditasi, tambahi lagi meditasinya. Jika kalian rajin untuk baca parita, tambahi lagi baca paritanya. Jika kalian rajin berdana, tambahi lagi berdana, ya. Kemudian plus yang kedua, memunculkan kebaikan yang belum pernah muncul. Apa? Ya, misalkan belum pernah untuk ikut meditasi atau vipassana yang 1 minggu, ya, belum pernah sama sekali, maka kalian harus memunculkan niat untuk ikut, ya. Kalau bisa mengikuti. Ketika belum pernah kalian berdana, maka munculkan untuk berdana, ya. Kemudian min yang ketiga dan keempat apa? Min pertama itu adalah mengurangi keburukan yang sudah pernah kalian lakukan. Jika selama ini kalian pernah berucap jorok, ya, berpikiran porno dan sebagainya, kurangi, ya. Kalau bisa hilangkan. Itu yang min pertama. Min kedua adalah jangan pernah munculkan keburukan-keburukan yang belum pernah muncul. Misalkan kalian belum pernah nonton film porno, ya jangan pernah nonton, ya, seperti itu usaha benar. Maka dengan seperti itu kalian akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian berikutnya adalah perhatian benar. Di sini harus penuh perhatian dalam perbuatan, selalu menyadari apa yang dilakukan. Jadi ketika kamu berbicara dengan lawan jenis, kamu juga harus menyadari, ya, jangan sampai kamu lepas kendali dan sebagainya, akhirnya berbicara kotor, apalagi sampai pelanggaran sila. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsentrasi benar. Maka kalian harus rajin meditasi. Ketika kalian meditasi, kekotoran batin itu tidak muncul, kilesa, nafsu itu tidak muncul. Kalau kalian melakukan ini semua, mempraktekkan hasta Arya Magga, maka ini adalah solusi terbaik untuk menghindari aborsi. Jika kalian belum menikah, ya, kalian akan terbebas dari pergaulan bebas, ya. Ketika mempraktekkan hasta Arya Magga, kalian tidak akan terjerumus pada pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, yang menyebabkan aborsi.
kalian akan terhindar dari itu. Ketika kalian sudah menikah, ketika kalian menjalankan hasta Arya Magga, kalian juga akan terhindar untuk melakukan aborsi, ya. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh Sang Buddha. Kita sebagai umat Buddha harus menjalankan atau mempraktekkan hasta Arya Magga, satu jalan mulia berunsur 8, ya. Diingat-ingat, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ya, demikian penjelasan video tentang aborsi. Nanti mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Ketika tidak bisa memahami, diputar berulang-ulang video ini. Kemudian kalian bisa untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, ya. Jangan lupa tetap terus belajar Dhamma untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sotihotu, Namo Buddhaya.